Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa dengan NIM 123210064 dari Program Studi Teknik Sipil Angkatan 23 Institut Teknologi Sumatera. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuat video dengan menjelaskan dari codingan dengan menggunakan Google Colab. Ini salah satu tugas akhir dari mata kuliah Matematika Rekayasa dan Metode Numerik. Oke, langsung saja ke nomor satu. Oke, di nomor satu ini kita diminta untuk menganalisis kekuatan beton akibat penambahan bahan aditif. Nah, di nomor satu ini kita dikasih data Excel-nya juga ya. Yang data itu berisi hasil uji tekan atau compressive strength dan kekuatan tarik belah atau split tensile dari berbagai jenis campuran beton. Nah, di sini kita akan membuat diagram perbandingan antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belahnya. Untuk tugas pertama ini kita disuruh menampilkan data yang dikasih dengan menggunakan pustaka pandas. Di pustaka pandas ini kita berguna untuk memuat file. Di sini sudah saya import pustaka pandasnya dan saya aliaskan sebagai PD. Biar lebih simpel aja ya untuk manggilnya. Kemudian sebenarnya bisa aja kalau mau pakai Google Drive, tapi lebih mudah pakai ini aja. Karena kalau di Google Drive itu harus connect dulu. Kemudian tugas pertama ini kita menggunakan modul panas ya sebelumnya. Oke, setelah file itu diunggah, jadi kita mengambil nama file tersebut menggunakan list upload keys 0 ini untuk menyimpan nama file sebagai string dalam file underscore path. Kemudian file Excel dimuat ke dalam data frame df menggunakan pd.read underscore Excel file underscore path. Setelah data dimuat, printdf ini digunakan untuk menampilkan data dari file Excel tersebut. Terus untuk tugas kedua ini, kita membuat dua jenis grafik batang yang menganalisis hubungan antara campuran beton mix dengan dua parameter penting, yaitu kekuatan tekan atau compressive strength dan kekuatan tarik belah, yaitu split tensile. Jadi untuk membuat grafik ini kita menggunakan matplotlib.pyplot yang diimpor sebagai PLT. Ya. Grafik pertama ini menampilkan hubungan antara kolom mix dan kolom compressive strength dengan batang yang berwarna biru. Jadi kemudian di sini ada judulnya, kemudian ini ada X label dengan mengambil data dari mix, dan Y labelnya data dari compressive strength. Kemudian jangan lupa nih ada plt.show. Jadi kalau misalkan di sini nggak ada plt.show, grafik itu nggak muncul gitu. Kemudian ini ada baris built-in self versus mix, sama aja seperti di sini ya. Cuma cara pengambilan data bagian Y labelnya aja yang beda. Untuk X-nya masih sama dari mix. Oke. Kemudian kita menghitung korelasi. Korelasi dalam hal kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah. Menggunakan DF compressive strength split tensile.core ini. Korelasi ini membantu kita memahami apakah ada hubungan linier yang signifikan antara kekuatan tekan dan tarik belah. Oke. Kemudian tugas ketiga ini menggunakan regresi linier untuk menganalisis hubungan antara kekuatan tekan sebagai variabel independen dan kekuatan tarik belah sebagai variabel dependen. Model regresi linier dilatih menggunakan linear regression dari modul sklearn. Variabel input X diambil dari kolom compressive strength, kemudian sementara itu variabel target Y-nya diambil dari kolom split tensile. Setelah model dilatih berdasarkan nilai compressive string dengan model predict X, hasilnya divisualisasikan dengan plot scatter untuk data asli. Nah, kemudian dan garis merah itu mewakili prediksi dari model. Akhirnya koefisien regresi yang menunjukkan seberapa besar perubahan pada split tensile pada setiap kali compressive strain berubah. Dan intercept itu titik potong garis dengan sumbu Y. Itu dihitung dan ditampilkan. Koefisien dan intercept ini memberi kita gambaran mengenai bagaimana kedua parameter tersebut saling berkaitan secara matematis.
Jadi kalau misalkan di sini di run, itu bakal diminta untuk memasukkan filenya. Kemudian ini sudah saya run dan sudah saya masukkan filenya. Di sini muncul data-data Excel-nya ya. Kemudian ini ada grafiknya, merah, biru, kemudian ini ada navigation. Oke, selanjutnya langsung ke nomor 2. Jadi di nomor 2 ini kita memiliki fungsi utama untuk menghitung volume kendaraan rata-rata yang setara atau EMP, yaitu Equivalent Motor Car Unit, berdasarkan data lalu lintas kendaraan, baik yang dimasukkan secara manual maupun melalui file Excel. Di soal ini juga memberikan visualisasi data melalui berbagai grafik dan menghitung kapasitas jalan berdasarkan panjang dan lebar jalan yang diberikan. Pertama-tama itu kode dimulai dengan menyimpan beberapa pustaka Python yang diperlukan ya. Jadi di sini ada Pandas untuk menangani data Excel, kemudian ada NumPy untuk perhitungan numerik, dan ada Matplotlib. Ada- Matplotlib.pyplot ini untuk membuat grafik, dan ini ada import file digunakan untuk mengunggah file dari sistem lokal untuk diupload ke Google Colab-nya. Oke, fungsi utama itu dimulai dengan main ini. Jadi, menampilkan menu pilihan kepada pengguna untuk memasukkan data secara manual atau dari file Excel gitu. Kemudian, pengguna juga bisa memilih option yang ketiga kalau misalkan mau keluar dari program. Oke. Jadi kalau misalkan pengguna ini memilih opsi yang pertama, itu akan uh, memasukkan data manual ya. Jadi fungsi ini pengguna itu diminta memasukkan waktu awal dan waktu akhir survei, serta data jumlah kendaraan yang lewat dalam interval 15 menit, dan pengguna itu harus memasukkan jumlah untuk 3 jenis kendaraan seperti sepeda motor, mobil, dan kendaraan besar. Untuk memastikan input valid, kode menggunakan mekanisme pengecekan yang akan terus meminta input sampai pengguna memasukkan bilangan bulat dan negatif. Selain data kendaraan, pengguna juga harus memasukkan panjang dan lebar jalan yang digunakan dalam survei. Kemudian setelah input itu selesai, data ini akan dikembalikan dan diproses lebih lanjut ya. Kemudian di sini ada loop for image 8. Jadi maksudnya tuh ada pengulangan selama 8 kali gitu. Untuk sesuai dengan data Excel-nya. Oke. Selanjutnya di sini kalau misalkan pengguna memilih opsi yang kedua ya, yaitu fungsi input and underscore Excel. Jadi kalau misalkan ini dijalankan, fungsi itu akan meminta pengguna untuk memasukkan file Excel. Kemudian dibaca menggunakan Pandas. Setelah file diunggah itu kode menyaring kolom yang relevan dan menampilkan data kolom tersebut untuk memudahkan pengguna memilih nama kolom yang sesuai untuk sepeda motor, mobil, kendaraan besar, dan interval waktu. Nama kolom yang dimasukkan itu harus sesuai ya, jadi dari file Excel-nya gitu. Sama seperti pada opsi input manual, pengguna juga diminta untuk memasukkan panjang dan lebar jalannya. Jadi, jika kolom yang dimasukkan pengguna itu tidak ditemukan dalam Excel, ya program itu akan error, nggak bisa jalan. Oke. Selanjutnya di sini ada program perhitungan EMP ya, untuk setiap jenis kendaraan. Jadi EMP itu atau equivalency motorcycle passenger, suatu istilah yang digunakan dalam analisis lalu lintas untuk mengukur volume kendaraan yang setara berdasarkan dampak masing-masing jenis kendaraan terhadap kapasitas jalan. Dalam konteks ini, EMP memberikan bobot tertentu untuk berbagai jenis kendaraan yang memungkinkan untuk menghitung total volume kendaraan dalam setiap satuan yang seragam gitu. Untuk ini digunakan koefisien EMP yang berbeda. Jadi kalau misalkan untuk motor itu pakai 0,5 dan mobil 1,0, dan untuk kendaraan yang besar 1,3.
Oke. Kemudian ada fungsi calculate EMP ini menghitung EMP dengan mengalihkan jumlah kendaraan dengan koefisien masing-masingnya. Kemudian EMP ditotalkan, kemudian dihitung dengan menggunakan dengan menjumlahkan EMP dari ketiga jenis kendaraan tersebut. Oke, hasil perhitungan ini ditampilkan kepada pengguna termasuk jumlah total EMP untuk setiap jenis kendaraan serta total EMP keseluruhannya. Oke. Setelah itu, fungsi plot EMP data ini digunakan untuk membuat beberapa grafik yang menampilkan hasil perhitungan EMP-nya gitu. Jadi kalau di grafik pertama itu menampilkan kurva volume puncak per jam untuk sepeda motornya. Oke. Kemudian dengan garis batas yang menunjukkan kapasitas dasar jalan. Lalu untuk grafik kedua itu dan ketiga menampilkan kurva yang sama, tetapi untuk mobil dan kendaraan besar. Grafik terakhir itu menunjukkan kurva ini total dibandingkan dengan kapasitas dasar jalannya. Selain itu, ada juga grafik perbandingan yang menampilkan kurva EMP untuk sepeda motor, mobil, dan kendaraan besar dalam satu grafik yang memudahkan pengguna untuk membandingkan perbandingan antar jenis kendaraannya. Oke. Selanjutnya, di sini ada depth analysis traffic digunakan untuk menganalisis data yang telah dimasukkan, baik secara manual maupun dari file Excel. Pertama, fungsi ini memeriksa apakah data kendaraan berjumlah 8 interval waktu dalam setiap 15 menit selama 2 jam. Kalau misalkan enggak, itu program akan menampilkan pesan yang error. Jadi, jika data itu valid, program akan menghitung total kendaraan yang melintasi yang melintasi jalan tersebut selama periode waktu, kemudian untuk menghitung luas jalan dan menghitung kapasitas jalan berdasarkan ukuran jalan dengan rumus kapasitas sama dengan jalan dikali lebar kemudian dibagi 1000. Kapasitas dasar ini juga kemudian dibandingkan dengan jumlah total kendaraan untuk melihat apakah jalan tersebut kelebihan kapasitas atau tidak. Oke. Kemudian di sini di akhir juga itu masih diperintahkan untuk memilih apa sih memberikan pilihan untuk kepada pengguna gitu. Kalau misalkan mau masukin data lagi, ya dia boleh masukkan angka 1 atau 2. Tapi kalau misalkan udah selesai, itu boleh mencet angka 3 ya. Nah, berikut ini di grafiknya setelah saya masukkan data Excel. Ini udah selesai, jadi saya pilih exit untuk keluar dari program. Oke, lanjut ke nomor 3. Oke. Di sini itu kode dimulai dengan mengimpor beberapa daftar pustaka Python yang diperlukan. Jadi pertama ada pandas. Pandas ini digunakan untuk menangani data Excel, kemudian ada NumPy untuk perhitungan numerik, dan matplotlib.pyplot ini saya singkat sebagai PLT untuk membuat grafik. Dan file dari Google Colab ini untuk diimpor ke Google Colab dari uh, komputer lokalnya. Oke, lanjut. Oke, di sini fungsi ini bertujuan untuk memuat file Excel yang diunggah. Jadi setelah data dimuat menggunakan pd.read.excel, dilakukan pembersihan nama kolom dengan menghapus spasi yang tidak diperlukan menggunakan str.strip. Oke, jadi kolom yang tidak bernama itu yang tidak memiliki prefix atau unnamed akan dihapus agar tidak menyebabkan kebingungan gitu dalam proses data selanjutnya. Oke. Kemudian ada fungsi dari calculate underscore velocity ini, ini menghitung untuk menghitung kecepatan.
dari data percepatan yang diberikan. Karena kecepatan adalah hasil integrasi dari percepatan, maka np.consum ini digunakan untuk melakukan integrasi numerik atau penjumlahan kumulatif. np.gradient time memberikan perubahan waktu antar data untuk menghitung integral tersebut. Kemudian ada fungsi calculate underscore displacement. Ya, fungsi ini untuk menghitung perpindahan dari kecepatan yang telah dihitung sebelumnya. Sama seperti perhitungan kecepatan, perpindahan diperoleh dengan mengintegrasi kecepatan menggunakan penjumlahan kumulatif. Selanjutnya, oke, ada intensitas Arias ya. Jadi di sini itu merupakan matrik yang penting dalam analisis seismik. Ini didasarkan pada integral kuadrat percepatan terhadap waktu faktor np.p kemudian dibagi 2 dikali percepatan gravitasi itu nilainya 9,81 digunakan untuk mengubah hasil menjadi satuan yang benar yaitu meter per sekon kuadrat. Oke, lanjut. Kemudian ada find accidents ini. Oke. Oke, maaf sebelumnya di sini ada satunya ya kelewat. Jadi di sini untuk menghitung kuadrat percepatan yang merupakan dasar dari beberapa metrik seperti intensitas Arias dan nilai armsnya. Oke, lanjut ke sini. Fun accident ini bertujuan untuk menemukan waktu ketika percepatan itu melebihi ambang batas tertentu. Jadi di sini batasnya itu 0,05. Kemudian fungsi ini akan menggambarkan waktu terjadinya accident pertama dan terakhir atau non jika tidak ada accident yang ditemukan. Ya, kemudian fungsi ini untuk menghitung nilai arms atau root mean square acceleration dari kuadrat percepatan yang sudah dihitung sebelumnya. Nilai arms juga dihitung dengan mengakumulasi semua nilai percepatan kuadrat, lalu membaginya dengan durasi waktu gempa TD, dan mengambil akar kuadratnya gitu. Kemudian di sini ada codingan untuk membuat plot grafik. Di sini ada 4 blok grafik ya. Pertama itu ada percepatan versus waktu, kemudian ada kecepatan versus waktu, kemudian ada perpindahan versus waktu, dan terakhir itu intensitas Arias dan versus waktunya. Oke. Jadi fungsi ini untuk menambahkan garis-garis vertikal untuk menunjukkan waktu accident pertama dan terakhir, serta batas percepatan positif dan negatifnya itu 0,05. Kemudian di sini ada fungsi utamanya ya. Jadi ini yang mengatur alur kerja semua codingan ini. Fungsi utama ini pertama kali untuk mengunggah file dari pengguna dan membuat data, lalu menghitung kecepatan, perpindahan, dan intensitas Arias dari data yang diberikan. Fungsi ini juga memanggil berbagai fungsi lain untuk menentukan nilai incidence, arm, serta menampilkan data hasil dan plot gitu. Jadi di bagian ini benar-benar codingan utamanya gitu. Kalau misalkan nggak ada ini, ya codingan tuh nggak jalan. Kemudian bagian ini juga ada tempat untuk mengupload filenya. Oke, jadi ini udah saya jabaran dan grafiknya seperti ini. Oke, lanjut soal selanjutnya ya nomor 4. Nih, sebelumnya soal ini bertujuan untuk mensimulasikan dan menganalisis data curah hujan sehari Mas pada tahun 2023. Pada bagian awal, data curah hujan dibuat secara acak menggunakan distribusi gamma yang sering digunakan dalam memodelkan data cuaca seperti curah hujan. Kemudian fungsi ini menghasilkan dataset simulasi untuk 365 hari, di mana setiap harinya memiliki curah hujan yang bervariasi dengan rata-rata sekitar 20 mm per hari. Dataset tersebut kemudian diatur dalam bentuk data frame dengan kolom tanggal dan hujan.
Oke. Ini sebenarnya untuk sebagai mempermudah ya analisis dari berbasis waktunya gitu. Oke, selanjutnya di sini ada mprandom.seed 42. Ini memastikan hasilnya konsisten setiap kali dijalankan. Kemudian PD date range ini digunakan untuk membuat rangkaian tanggal dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember tahun 2023. Kemudian ada np.random.gamma. Ini menghasilkan data simulasi hujan dengan nilai rata-rata itu sekitar 200 mm per harinya. Kemudian data ini disimpan ke dalam data frame dan data dengan dua kolom yaitu tanggal dan hujannya. Oke, selanjutnya setelah data itu terbentuk, tanggal itu ditetapkan sebagai indeks untuk mempermudah pengelompokan berdasarkan waktu. Kemudian data resample M-min ini mengelompokkan data berdasarkan bulan M. Jadi kalau bulan itu pakai M, dan kalau menghitungan curah hujan setiap tahunnya gitu, itu menggunakan min-nya, MM ini. Oke. Data curah hujan ini kemudian untuk data curah hujan MM lebih besar dari ambang ini memilih hari-hari di mana curah hujan itu melebihi dari 50 mm-nya. Kemudian hasil adalah data frame hari underscore hujan underscore ekstrim yang berisi tanggal dan curah hujan pada hari-hari ekstrim. Kemudian ada codingan untuk membuat grafiknya ya. Menggunakan PLT dan ini ada dua grafik. Yang pertama ada curah hujan harian dan kedua yaitu curah hujan rata-rata bulanan. Oke. Oke, untuk di curah harian ini, visualisasi pertama itu ada grafik curah hujan harian selama 1 tahun. Pada grafik ini garis horizontal merah itu menunjukkan data-data rata-rata curah hujan tahunan gitu. Dan titik oranye itu menandai hari-hari dengan hujan ekstrimnya. Kemudian PLT Pop ini menampilkan kurva hujan harian. Kemudian ada PLT X-line. Ini untuk menambahkan garis rata-rata tahunan. Kemudian ada PLT scatter ini menambahkan titik-titik untuk hari-hari dengan hujan ekstrim. Oke, lanjut. Oke, seperti biasa ya. Sebelumnya kalau misalkan PLT.show ini jangan lupa ketinggal. Oke, PLT.delete ini sebagai tambahan di grafiknya itu ada garis-garis ya. Oke, selanjutnya grafik kedua yaitu ada dari bar chart yang menampilkan curah hujan rata-rata bulanan. PLT.bar ini membuat diagram batang di mana sumbu X-nya itu nama bulan dan sumbu Y-nya itu rata-rata curah hujan bulanannya gitu. Oke. Kemudian di sini ada kesimpulan. Kesimpulan ini ditampilkan dalam bentuk teks dengan beberapa statistik utama dari hasil analisisnya gitu. Jadi curah hujan rata-rata tahunan, intensitas hujan maksimum harian, dan jumlah hari hujan ekstrim itu ditampilkan. Dan hari underscore hujan underscore ekstrim itu juga ditampilkan untuk memperlihatkan tanggal dan besaran hujan pada hari-hari dengan intensitas tingginya. Berikut ini grafiknya. Jadi titik-titik oranye ini untuk hari-hari hujan yang ekstrim gitu ya. Kemudian garis merah ini rata-ratanya dengan 20 mm. Kemudian ini grafik birunya dengan hujan harian ya. Oke. Kemudian ini ada rata-rata bulanan di tahun 2023-nya. Kemudian ini ada sebuah kesimpulan dengan dari data sebelumnya. Oke, sekian itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.